Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim al-khalaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-maqmur bi tasmimi makarimil akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la razzaq. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sayyidus sadat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil ibad wa ala alihi wa ashabihi ma jara walau tarhis wal bayan ala safhati Allah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadiruna muttaquna hafizakumullah. Ittaqullaha mastata'tum la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Allah. Mengawali khutbah ini marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, teriring sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah terus kita tingkatkan kualitas dan kuantitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Caranya marilah terus kita berusaha untuk membersihkan diri kita dari ucapan, perbuatan, sikap atau apapun yang tidak patut bagi kita sebagai manusia, yang sering disebut dengan istilah at-takhalli an kulli radhilah. Dan senantiasa kita hiasi diri kita dengan ucapan, perbuatan, sikap atau apapun yang patut bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang sering disebut dengan istilah at-takhalli an kulli radhilah. Maka dengan takhalli an kulli radhilah dan takhalli an kulli fadilah, derajat ketakwaan kita akan terus meningkat dan semakin dekat kita untuk menjadi hamba Allah yang muttaqin. Hadirin jamaah salat Jumat Allah, Ramadan sudah dekat sekali akan menjadi tamu setiap pribadi manusia, baik beriman maupun tidak. Orang-orang yang beriman dimuliakan dengan Ramadan. Oleh karena itulah dalam khutbah yang sangat singkat ini, jangan sampai iman kita hilang sehingga Ramadan yang mulia ini tidak diperoleh. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, sampai 3 kali beliau bersumpah, wallahi, tidak sempurna iman seseorang. Ila ya Rasulullah, kemudian ada yang bertanya, ya Rasul, waman siapa ini? Qala alladzi la ya'manu jaruhu biwa'id. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu orang-orang yang tetangganya tidak aman dari keburukan. Hadirin, ternyata tetangga ini memberikan pengaruh yang besar atas sempurna atau tidak sempurna keimanan seseorang. Sekarang ada fenomena banyak orang nggak kenal tetangga. Mungkin karena sudah zaman, orang-orang tanya tetangganya siapa, nggak ngerti. Tetangganya sedang ngapain, nggak tahu. Oleh karena itulah maka Rasulullah kemudian betul-betul mewanti-wanti agar kita ini tahu dan peduli pada tetangga kita agar iman itu tidak hilang. Atadri ma haqqul jar, kata Rasul. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Apakah kalian tahu apakah hak-hak tetangga? Rasulullah tanya kepada para sahabat. Sahabat belum jawab, kemudian beliau menjelaskan, ini ista'ana a'anta
Kalau tetangga itu minta tolong kepadamu, maka semampu mungkin kamu tolong. Wa ini istaqraba bika wa ini istaqraba aqrabta. Kalau tetangga itu pinjem duit, kalau kamu punya kasih pinjaman. Dua hal ini hadirin, yang pertama pertolongan apapun, yang kedua tentang pinjaman. Rasulullah mengingatkan agar siapapun yang mampu bantu orang-orang, terutama tetangga yang membutuhkan betul, agar terpenuhi kebutuhannya. Sebaliknya, bukan berarti yang tadi menolong itu orang yang mampu saja, tetapi orang yang ditolong pun harus menolong yang memberikan pertolongan. Dengan apa? Jangan terus menggantungkan, jangan terus mengandalkan, karena mentang-mentang tetangganya peduli, kemudian menggantungkan orang-orang yang memiliki kepedulian. Ini membuat orang-orang yang tadinya peduli menjadi pura-pura tidak peduli. Karena apa? Karena manusia ada keterbatasan untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Maka saling tolong-menolong ini adalah bagian yang terpenting, siapapun yang bertetangga. Yang ketiga, wa in asabahu khairun annaka. Kalau tetangga itu memiliki kebahagiaan, menerima kebahagiaan apapun bentuk kebahagiaan itu, maka kalian juga harus memberikan selamat. Ini artinya ada kedekatan, ada ucapan-ucapan selamat yang diberikan kepada tetangga ini, ada komunikasi yang baik. Wa in asobathu musibah azaita. Dan ketika tetangga itu tertimpa musibah, kalian menghibur. Hadirin, kadang-kadang karena terutama orang-orang yang dianggap tidak mampu ini jarang orang yang mempedulikan. Yang sudah sakit, dia membutuhkan betul-betul pertolongan, kadang-kadang malah tidak ada orang yang menghibur. Sebaliknya, kalau orang-orang yang punya nama, orang-orang yang punya pengaruh, berbondong-bondong, banyak orang yang ingin menghiburnya ketika sakit. Ini diingatkan oleh Rasulullah agar kita peduli kepada tetangga, karena tetangga adalah sesungguhnya saudara yang dekat dengan kita. Hadirin jamaah salat Jumat hafizahullah, akhlak-akhlak ini perlu dibangun kembali, karena akhir-akhir ini kepedulian kepada orang lain semakin terkikis. Ini harus dibangun supaya kita sebagai umat muslim ini betul-betul bisa meniru betapa sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Allah itu punya sifat Rahman. Rahman itu man al-huma insanu, dan yang baik banget, wadama imtinanu, dan terus menerus memberikan karunia-Nya kepada hambanya. Allah tidak pernah berhitung kepada hambanya. Maka kalau kita berupaya menjadi hamba Allah yang terus ingin mendekat kepadanya, lakukan kebaikan itu lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita terus meningkat keimanan kita dan terus menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
لله الذي معز من أطاعه وتقاه ومذل من أطاعه وعصاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. ما بعد فيا أيها الحاضرون المعتكفون حفظكم الله اتقوا الله ما استطعتم لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله الذي يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله